3 rilisan yang lagi panas. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Nuri Farisman. Di video kali ini markising 3 rilisan dari brand lokal yang menurut saya cukup panas di segmennya masing-masing coy ya. Semuanya adalah sneakers. Yang pertama dari Brodo, kemudian yang kedua dari Aza, dan yang ketiga ini adalah salah satu most wanted anjay ya, sepatu rilisan tahun 2025 dan sekarang rilis lagi dengan colorway yang udah pasti banyak orang yang suka coy, yaitu dari Weidenmann Urban. Langsung kita markisoy satu per satu. Oke, yang pertama yaitu dari Brodo di segmen running coy. Jadi buat teman-teman yang mungkin nih ya di tahun 2026 ini kan baru menginjak 2026 tuh, punya resolusi saya 2026 harus lebih sehat, saya mau cobain lari. Nah, kemudian teman-teman bingung enaknya pakai sepatu apa ya? Ini menurut saya adalah salah satu rekomendasi sepatu lokal running untuk apa istilahnya ya? Untuk teman-teman yang baru mulai lari gitu ya, dan dipakai daily juga oke, atau disebutnya orang-orang menyebutnya ya daily trainer gitu cuy. Yaitu dari Brodo Active, namanya adalah Brodo Venturi. Sebenarnya sepatu ini udah saya dapet atau saya punya dari tahun 2025 sekitar Desember atau November gitu coy. Dan udah pernah saya lariin juga. Sepatu ini udah saya pakai beberapa kali, total kalau dilariin ya kurang lebih 10-15 kilo. Dan di sini yang bisa saya katakan ya, untuk sepatu ini dia feel-nya bener-bener enteng banget gitu. Karena ya menggunakan material yang sangat ringan, dia menggunakan material breathable mesh, dan kemudian ditambah dengan sole-nya, ini yang paling saya demen coy. Dia tipenya itu benar-benar kenyal banget ya, dia nggak terlalu empuk, dia nggak terlalu keras. Jadi buat teman-teman yang punya aktivitas misalkan ya mau untuk lari dan sebagainya, untuk daily run lah ya gampangnya, ini benar-benar proper banget. Ditambah di bagian sole dalamnya ini ya ada bukan carbon plate tapi TPU plate ya, PU plate yang fungsinya adalah untuk menjaga sepatu ini biar lebih stabil. Kali aja kalian tiba-tiba pas lari, wah saya mau nyoba pace 6, pace 7, ya ini bisa menjaga kestabilan sepatu ini sehingga mengurangi risiko cedera gitu coy ya. Dan sepatu ini itu harganya ada di Rp400.000. Kemudian yang kedua masih di performance shoes atau sepatu olahraga, yaitu rilisan terbaru dari Aza. Sebenarnya bukan terbaru juga ya, ini rilis tahun 2025, yaitu di seri basketball mereka Aza Fundamental 3.0. Waktu itu dia ngerilis beberapa colorway, dan ini saya punya satu meskipun saya nggak main basket coy ya. Tapi dikirimi oleh Aza, terima kasih Aza, disuruh nyobain, ya terserah lah mau dipakai basket oke, mau dipakai daily juga oke. Nah ini dia Aza Fundamental 3.0 dengan colorway yang menurut saya ini apa ya, kayak kalau misalkan di basket tuh kayak colorway-nya Lakers, bener gak sih? Ya, saya nggak tahu cek. Kalau misalkan teman-teman mau tahu performanya sepatu ini untuk basket beneran ya, teman-teman bisa cek YouTube-nya Billy Naksir Sneakers. Dia emang lebih fokusnya ke basket, dan kalau nggak salah udah pernah ngebahas sepatu ini gimana performanya kalau dipakai basket dan sebagainya ya. Kalau dari sisi saya ngomongin untuk lifestyle aja. Dilihat dari materialnya sebenarnya bukan tipikal sepatu yang apa ya, kayak punya material yang aneh-aneh, enggak. Ini kombinasinya ada bahan mesh, kemudian ada bahan leather, dan ada sedikit sweat sintetis. Dan menurut saya cushioning dari sepatu ini sudah cukup optimal untuk sebuah sepatu performance. Karena sepatu performance apalagi basket yang banyak hentakan kakinya, itu menurut saya nggak wajar banget kalau sepatunya sangat empuk coy. Karena ya pasti akan membuat kaki nggak stabil kemudian cedera ya kan. Karena di basket yang saya tahu ya itu kayak banyak ngerem-ngeremnya gitu ya. Maka dari itu teman-teman bisa lihat di bagian sisi luar dari sole-nya sendiri, dia punya bahan solid ya. Ini kayak bahan TPU gitu, yang tentunya fungsinya untuk menjaga kestabilan sepatu saat dipakai apa istilahnya ya, yang lari kemudian seret kayak ngerem gitu loh coy. Ya ini kan tentunya, nah saya yakin fungsi dari part di bagian sini adalah untuk itu, untuk rem ya, biar sepatunya nggak ikutan gini loh, set. Nah gini, kalau gini kan malah jadinya kaki kita cedera coy ya. Dan kalau misalkan dipakai daily ya nggak ada masalah juga ya. Tipikal sepatu seperti ini menurut saya masih oke-oke aja ya. Misalkan atasnya dipakai denim kayak dipakai chino, atau mungkin mau pakai celana pendek juga nggak ada masalah. Toh saya lihat di mall-mall atau pusat perbelanjaan gitu ya, di mana-mana lah ya, saya sering menjumpai orang-orang daily ya, aktivitas sehari-hari itu pakai sepatu basket coy. Menurut saya sih nggak ada masalah gitu ya. Dan sepatu ini untuk harganya sendiri ada di angka
ribuan. Oke, yang terakhir, rilisan panas yang ketiga dari Weidenmann Urban lewat salah satu artikel bestseller mereka, Hinterhalt, yang seri yang pertama coy ya. Sepatu ini tahun 2025, benar-benar laris banget ya. Rilis langsung sold out, waktu saya bahas yang warna grey nggak salah. Dan mereka ngerilis warna barunya, yaitu warna yang triple black coy. Udah makin garang banget sepatu ini, karena ya teman-teman lihat ya, dari sole-nya, kemudian permainan layering di bagian uppernya menunjukkan bahwa sepatu ini garang banget. Ditambahkan sekarang ada warna hitamnya coy. Bukan lagi hitam, tapi full black yang ngebuat sepatu ini garangnya makin optimal. Sepatu ini sendiri harganya masih sama ya dengan seri Hinterhalt yang sebelumnya, yaitu ada di angka 400 ribuan. Cuma kalau misalkan teman-teman ngelihat sepatu ini, kok kayaknya sepatunya berat bang? Iya, memang berat. Karena di bagian sole-nya sendiri ini jelas terlihat banget ya sebenarnya teman-teman ya, secara visual aja udah kelihatan ini sepatu pasti secara bobot berat banget ya. Dan salah satu ciri khas dari si sepatu ini adalah ya sole-nya sampai keluar di bagian toe box gitu ya. Cuma saya melihat ya di sepatu yang hitam ini, dia untuk apa ya, lemnya nggak begitu rapi coy ya. Ini ada beberapa detail-detail lem yang apa ya, kayak kelihatan banget, karena mungkin ini adalah salah satu kelemahan kalau merilis sepatu all black coy. Kalau misalkan ada luberan lem dikit aja, itu bakal kelihatan banget ya. Jadi kalau menurut saya ya, buat teman-teman mungkin ya ada rencana mau ngerilis sepatu all black, itu bener-bener lemnya harus rapi coy. Kalau nggak gitu, itu bisa jadi minus loh bagi orang-orang yang maunya atau apa ya, sukanya hal-hal yang sempurna. Itu bisa jadi caci makian cuy ya. Tapi overall menurut saya ya, sepengalaman saya pakai Hinterhalt yang pertama ya di warna ini, itu saya nggak ada masalah ya. Tipikal sepatu yang sangat cocok, sangat support buat teman-teman punya kaki lebar, apalagi buat teman-teman yang emang suka tipikal sepatu yang udah ini sepatu laki banget, sepatu garang banget. Udah, ini menurut saya adalah salah satu rekomendasi ya. Cuma ada beberapa hal ini yang perlu diperhatikan, terlebih buat teman-teman yang punya berat badan agak lebih ya. Sepatu ini punya cushioning yang sangat empuk, terutama di bagian belakangnya ya. Ini kalau misalkan dipakai oleh teman-teman yang punya berat badan agak lebih, itu jatuh tumpuan seluruh badan itu bakal ada di tumit coy. Karena sepatu ini secara empuknya, ini sekali lagi ya kategorinya adalah empuk banget. Itu yang ngebuat kaki bakal cepat begel, terutama di bagian area tumit atau di bagian betis belakang. Tapi kalau misalkan dipakai buat teman-teman yang punya berat badan yang apa ya, ideal, itu sama sekali nggak ada masalah coy ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyobain sepatu ini karena suka dengan secara konsep visualnya, kemudian warnanya, ya nggak ada masalah. Atau sepatu ini dipakai daily juga aman-aman aja. Tapi catatan itu tadi ya. Baik, segini dulu ya markising 3 rilisan terpanas dari brand lokal. Ada Aza, kemudian Weidenmann, dan terakhir ada Brodo Active untuk seri running mereka coy. Kalau misalkan setelah teman-teman nonton video ini kemudian ada rencana ngekop salah satu dari sepatu ini, untuk link produknya udah saya letakkan di sini ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung, bangga, dan pakai lokal kanal lokal istimewa saya Narufarisman. Thanks for watching, stay positive, enjoy the BB Breakthrough. See you next time.